Assalamualaikum Bapak Ibu Guru Hebat Senusantara. Berjumpa kembali dengan saya di Kebijakan Asesmen Nasional tahun 2021. Sedikit kita akan mengulas mengenai apa itu AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Pijakan atau payung hukum dari asesmen nasional ini yaitu terletak pada Undang-Undang Sisdiknas pasal 57 ayat 1, yaitu evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, pada pasal 59 ayat 1, yaitu pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Nah, teman-teman, bahwa asesmen nasional ini dirancang untuk memantau dan mengevaluasi sistem pendidikan dasar dan menengah, sedangkan prestasi siswa dievaluasi oleh pendidikan atau satuan pendidikan. Terdapat beberapa elemen kebijakan asesmen nasional yang dikaitkan dengan hasil dan atau dampak yang dihasilkan. Yang pertama, bahwa AN ini hanya diikuti oleh sebagian atau sampel saja. Jadi, tidak semua siswa ikut dalam asesmen nasional. Siswa dipilih secara acak dari kelas 5, 8, atau 11 di setiap sekolah atau madrasah. Hal ini akan berdampak pada bahwa asesmen nasional bukan evaluasi individu siswa. Kemudian, hasil asesmen nasional pun dapat ditindaklanjuti oleh sekolah. Kemudian yang terakhir, tentunya tidak menambah beban siswa kelas 6, 9, dan 12 karena tidak digunakan untuk PPDB. Kemudian, kebijakan yang kedua adalah asesmen nasional 2021 ini digunakan sebagai baseline atau data awal sehingga tanpa ada konsekuensi pada guru, sekolah, dan Pemda. Tentunya hal ini akan berdampak pada mengurangi kecemasan pemangku kepentingan dan menghilangkan tekanan untuk curang. Sehingga apa adanya kondisi siswa tidak perlu merasa khawatir bahwa AN ini akan mempengaruhi individu siswa ataupun sekolah ataupun guru. Jadi, dengan demikian apabila asesmen nasional ini dilakukan dengan penuh kejujuran, dengan kondisi apa adanya sehingga nanti dapat dilakukan treatment yang sesuai dengan kondisi satuan pendidikan. Berikutnya ada kebijakan bahwa evaluasi kinerja tidak hanya berdasarkan skor rata, tetapi juga perubahan skor atau tren dari satu tahun ke tahun berikutnya, sehingga akan berdampak pada evaluasi kinerja lebih adil karena memperhitungkan posisi awal yang beragam. Selain itu, berorientasi pada perbaikan, bukan hanya pada perbandingan antar sekolah atau antar daerah. Selain itu, kebijakan asesmen nasional dilaksanakan di semua sekolah atau madrasah, sehingga akan berdampak pada pemetaan dan potret mutu sekolah dasar atau MI, SMP atau MTS, dan SMA atau SMK, dan juga MA atau MAK di semua daerah. Berikutnya, kebijakan asesmen nasional dilaksanakan setiap tahun dan dilaporkan pada setiap madrasah atau sekolah dan juga pada pemerintah daerah. Hal ini akan berdampak bahwa kinerja sistem akan terpantau secara berkala sehingga hasil asesmen nasional juga digunakan untuk evaluasi diri. Asesmen nasional terdiri dari AKM literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Informasi dari ketiganya diharapkan dapat mendorong perbaikan mutu pembelajaran di satuan pendidikan. Asesmen kompetensi minimum literasi dan numerasi, bahwa literasi membaca dan numerasi adalah kompetensi mendasar yang diperlukan semua murid untuk bisa belajar sepanjang hayat dan berkontribusi pada masyarakat. Pengukuran literasi dan numerasi mendorong guru untuk lebih berfokus pada pengembangan daya nalar daripada pengetahuan konten yang luas tetapi dangkal. Jadi untuk kemampuan literasi dan numerasi ini merupakan kemampuan fundamental yang harus dikuasai siswa dalam menghadapi keterampilan abad 21. Karakter tentunya akan sulit diukur secara mendalam dalam asesmen berskala besar.
Meski demikian, survei karakter dapat memberi informasi berharga tentang sikap, nilai, dan kebiasaan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Survei karakter memberi sinyal bahwa sekolah perlu memperhatikan tumbuh kembang murid secara utuh, mencakup dimensi kognitif, afektif, dan spiritual. Survei lingkungan belajar mengukur kualitas pembelajaran, iklim keamanan dan inklusivitas sekolah, refleksi guru, perbaikan praktik pengajaran, dan latar belakang keluarga murid. Informasi dari survei lingkungan belajar berguna untuk melakukan diagnosis masalah dan perencanaan perbaikan pembelajaran oleh guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan. Asesmen nasional menghasilkan potret komprehensif yang berguna bagi sekolah atau madrasah dan pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi diri dan perencanaan perbaikan mutu pendidikan. Demikian Bapak dan Ibu sedikit penjelasan terkait kebijakan asesmen nasional. Nah, untuk perencanaan ataupun tahap persiapan dan rencana pelaksanaan akan diulas pada video berikutnya. Oleh karena itu, dukung channel saya ini dengan like, komen, dan subscribe sehingga channel saya dapat berkembang dan dapat memberikan penjelasan-penjelasan terkait dengan bidang pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.